kesempatan kali ini, kelompok akan membahas materi penganggaran bab 10 mengenai perencanaan dan pengendalian biaya overhead. Nah, untuk materi yang pertama adalah perencanaan biaya overhead. Di sini ada dua perencanaan itu dapat dikatakan sebagai perencanaan yang baik. Yang pertama, perencanaan harus dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Nah, untuk mendapatkan manfaat tertentu, perusahaan tidak akan segan-segan mengeluarkan biaya yang besar. Sebagai contoh, untuk meningkatkan volume penjualan, perusahaan akan mengeluarkan biaya riset dan biaya pengembangan produk tersebut. Dengan manfaat yang dihasilkan adalah tercapainya volume penjualan yang besar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Untuk perencanaan yang kedua, perencanaan biaya harusnya lebih fokus pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara lebih baik, bukan sekedar pengurangan biaya. Di beberapa perusahaan melakukan pemotongan pengeluaran tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya pada keuntungan yang akan diperoleh. Sebagai contoh, perusahaan tidak menyediakan sumber daya yang memadai untuk memelihara kekayaan seperti peralatan mesin dan bangunan. Di sini, keputusan-keputusan jangka pendek mungkin bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, tetapi akan mengakibatkan meningkatnya biaya karena kerusakan-kerusakan, mesin tidak berjalan dengan baik, biaya perbaikan mesin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrik. Nah, biaya yang tergolong dalam BOP atau biaya overhead pabrik ini adalah semua biaya-biaya pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi, kecuali biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. BOP itu sendiri merupakan biaya yang tidak bisa diidentifikasi secara langsung baik dalam produk maupun dalam aktivitas tertentu. Jenis-jenis biaya yang tergolong dalam BOP itu sendiri dibedakan menjadi 6. Yang pertama, biaya bahan mentah tidak langsung atau biasa kita sebut sebagai bahan penolong. Nah, bahan penolong itu sendiri apa? Bahan penolong itu merupakan bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahkan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Contoh dari bahan penolong ini dalam perusahaan kertas adalah soda, kaporit, tapioka, bahan warna, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ini termasuk gaji. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang diberikan kepada tenaga kerja tidak langsung tersebut. Yang ketiga ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa suku cadang atau spare part, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasmen, perumahan, bangunan pabrik, dan sebagainya. Biaya yang tergolong dalam BOP yang keempat adalah biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tertentu. Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya depresiasi emplasmen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Di sini biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplasmen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir, BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. BOP yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Dari berbagai jenis biaya tadi, terdapat dua masalah pokok dalam merencanakan besarnya dana yang harus dianggarkan untuk anggaran BOP. Untuk yang pertama, penanggung jawab perencanaan biaya. Pelaksanaan anggaran yang komprehensif itu memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan suatu subunit perusahaan dan berada di bawah kendali manajer.
Dengan membandingkan antara rencana atau anggaran dengan realisasi, manajer yang memimpin pusat pertanggungjawaban tersebut akan mengetahui apakah subunitnya telah mencapai suatu sasaran secara efektif dan telah menggunakan sumber daya secara efisien atau belum. Atas dasar hal-hal tadi, ada pembagian struktur organisasi menjadi dua departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Untuk Departemen Produksi, di Departemen Produksi merupakan departemen yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau produk akhir dan secara langsung ikut dalam pemrosesan barang jadi. BOP yang terjadi di Departemen Produksi ini dikenal dengan BOP langsung. Di Departemen Jasa adalah departemen yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. BOP yang terjadi di Departemen Jasa ini dikenal dengan BOP tidak langsung. Dari penjelasan dua departemen tadi, terdapat jenis-jenis BOP sesuai tanggung jawab departemen atau bagiannya. Yang pertama, BOP langsung. BOP ini hanya terjadi di departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Sebagai contoh, tadi dalam departemen produksi ada gaji mandor, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Jadi BOP-nya hanya dinikmati atau digunakan untuk departemen produksi saja. Untuk jenis BOP yang kedua ada BOP tidak langsung. Berbeda dengan BOP langsung, manfaat dari BOP tidak langsung ini dapat dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Sebagai contoh, biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Lalu untuk masalah yang kedua ada perilaku biaya dan wewenang penganggaran. Di dalam perilaku biaya dan wewenang penganggaran ini terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan biaya semi variabel. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tetap, tidak bergantung pada besar kecilnya volume kegiatan. Di dalam biaya tetap ini terdapat BOP tetap. BOP tetap merupakan BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. BOP yang bersifat tetap ini, wewenang penganggarannya ditentukan oleh pusat atau direktur. Sebagai contoh dari biaya tetap adalah biaya depresiasi. Teman-teman bisa lihat di tabel 10.1, di situ dikatakan bahwa biaya penyusutan dari mesin produksi adalah 2.500.000. Apabila jumlah kerja ditentukan sebagai volume kegiatan, maka berapapun jumlah kerjanya tidak akan mempengaruhi biaya tetap total, yaitu sebesar 2.500.000 per tahunnya. B. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, tetapi per unitnya tetap. Sedangkan BOP variabel adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula BOP-nya. Sebaliknya, semakin kecil volume kegiatan, maka semakin kecil pula BOP. C. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang bersifat campuran, yaitu antara biaya tetap dan variabel. Sedangkan BOP semi variabel adalah BOP yang berubah, namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif BOP dan pengendalian biaya, maka BOP yang bersifat semi variabel ini dipecah menjadi dua unsur, biaya tetap dan biaya variabel. Pembebanan biaya overhead pabrik merupakan cara mengalokasikan BOP, di mana BOP bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produksi sesuai proporsi pemakaian jasanya. Berdasarkan pemakaian jasa, alokasi BOP dibedakan dalam dua cara. 1. Metode alokasi langsung.
Yang kedua, metode alokasi bertahap atau state method. 1. Metode alokasi langsung. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh Departemen Produksi dan tidak ada Departemen Jasa lain yang memakai jasa dari Departemen Jasa tersebut atau Departemen Jasa tidak memakai jasanya. 2. Metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi, melainkan digunakan pula oleh Departemen Jasa lainnya. Ada satu metode untuk mengalokasikan biaya overhead publik bagian jasa. Apabila terjadi hal tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan metode aljabar dengan rumus X sama dengan A1 ditambah B1Y atau Y sama dengan A2 ditambah B2X. Contoh kasus 1. Metode alokasi langsung. PT PKR mengelola produksinya melalui dua departemen produksi, yakni Departemen Proses dan Departemen Proses 2. Dan ditunjang oleh dua departemen jasa, yaitu Departemen Jasa Listrik X dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi masing-masing. Perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah: Departemen Produksi Proses 1 jumlah BOP sebesar 180 juta. Departemen Produksi Proses 2 jumlah BOP sebesar 200 juta. Departemen Produksi Proses 3 jumlah BOP sebesar 150 juta. Departemen Produksi Jasa X jumlah BOP 30 juta. Departemen Produksi Jasa Y jumlah BOP sebesar 60 juta. Alokasi BOP dari masing-masing departemen. 1. Jasa X. BOP Departemen Jasa X sebanyak 30 juta, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen Proses 1, 30% dikali 30 juta sama dengan 9 juta. Departemen Proses 2, 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000. Departemen Proses 3, 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000. Jadi total jasa X sama dengan 30 juta. 2. Jasa Y. BOP Departemen Jasa Y sebanyak 60 juta rupiah, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen Proses 1 sama dengan 25% dikali 60 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Departemen Proses 2 sama dengan 40% dikali 60 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Departemen Proses 3 sama dengan 35% dikali 60 juta rupiah sama dengan 21 juta rupiah. Jadi total keseluruhan jasa Y sama dengan 60 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus yang kedua, yaitu metode alokasi bertahap. PT Abimanyu mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama tahun 2A11 sebesar: untuk Departemen Proses 1, kegiatan setting, jumlah BOP-nya Rp22.800.000. Untuk proses yang kedua, yaitu kegiatan finishing, jumlah BOP-nya Rp12.200.000. Untuk Departemen Jasa X, kegiatan listrik, jumlah BOP-nya Rp28 juta. Sedangkan untuk jasa Y, kegiatan pemeliharaan,
Jumlah BOP-nya 2 juta rupiah. Rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah jasa bagian jasa, selain digunakan oleh bagian produksi, yaitu Departemen Proses 1 dan Departemen Proses 2, juga digunakan oleh bagian jasa sendiri. Dalam hal ini terjadi tukar-menukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan. Proporsi pemakaian jasanya yaitu Departemen pemberi jasanya yaitu jasa X, Departemen pemakai jasanya proses 1 30%, proses 2 50%, dan jasa Y 20%. Jasa Y proses 1 40%, proses 2 35%, dan jasa X 25%. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk 1. Menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa. Dan yang kedua, menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita akan menggunakan metode aljabar, di mana kita akan membuat persamaan-persamaan untuk tiap bagian jasa. Nah, persamaannya adalah X sama dengan A1 ditambah B1Y, sedangkan Y adalah Y sama dengan A2 ditambah B2X. Nah, untuk menghitung X-nya yaitu X sama dengan 28 juta rupiah ditambah 25% Y. X sama dengan 28 juta rupiah ditambah 0,25 dikali 2 juta rupiah ditambah 0,2X. X sama dengan 28 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah ditambah 0,05X. Nah, 500.000 rupiah itu didapat dari 0,25 dikali 2 juta, sedangkan 0,05 didapat dari 0,25 dikali dengan 0,2X. Jadi, X dikurangi 0,05X sama dengan 28 juta rupiah. X sama dengan 29.925.000 rupiah. X dibulatkan menjadi 30 juta rupiah. Nah, untuk Y adalah Y sama dengan 2 juta rupiah ditambah dengan 0,2X. Y sama dengan 2 juta rupiah ditambah 0,2 dikali 30 juta. Y sama dengan 2 juta ditambah 6 juta. Y sama dengan 8 juta rupiah. Nah, hasil dari penghitungan tersebut menunjukkan bahwa BOP bagian jasa listrik setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan adalah sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan BOP bagian jasa pemeliharaan setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa listrik adalah sebesar 8 juta rupiah. Dengan demikian, kita akan mengetahui BOP neto untuk masing-masing bagian jasa. Untuk jasa listrik atau X, mula-mula adalah 28 juta rupiah ditambah dengan 2 juta dikurangi dengan 6 juta, hasilnya adalah 24 juta rupiah. Untuk bagian pemeliharaan atau Y, mula-mulanya adalah 2 juta rupiah ditambah dengan 6 juta rupiah dikurangi dengan 2 juta rupiah, hasilnya adalah 6 juta rupiah. Total untuk mula-mula adalah 30 juta rupiah. Untuk BOP netonya totalnya adalah 30 juta rupiah. Kedua BOP neto tersebut kemudian dialokasikan kepada masing-masing departemen produksinya. Dengan demikian, BOP yang dianggarkan dan tarif BOP dapat dihitung sebagai berikut. BOP langsung untuk proses pertama sebesar Rp22.800.000, proses yang kedua sebesar Rp12.200.000, dan untuk alokasi BOP tidak langsung untuk jasa X, proses 1 sebesar Rp9 juta, untuk proses kedua sebesar Rp15 juta. Untuk jasa Y, untuk proses 1 sebesar Rp3.200.000, untuk proses yang kedua sebesar Rp2.800.000. Dengan demikian, dapat diketahui BOP tidak langsungnya. BOP tidak langsung proses 1 sebesar Rp12.200.000, untuk proses yang kedua sebesar Rp17.800.000. Total untuk proses pertama sebesar Rp35 juta, proses kedua sebesar Rp30 juta.
Total produksi untuk proses pertama sebesar 50.000 unit dan proses kedua sebesar 50.000 unit. Dengan demikian, tarif BOP-nya untuk proses 1 sebesar Rp700, sedangkan untuk proses kedua sebesar Rp600. Kemudian, saya akan membahas tentang penghitungan tarif BOP atau overhead rate. Dalam penghitungan tarif BOP ini, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP, kita harus memperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai untuk dasar penafsiran BOP. Ada 3 kapasitas yang harus diperhatikan. Yang pertama, kapasitas praktis. Untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal, terlebih dahulu kita harus mengetahui kapasitas teoritis, yakni volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik. Kapasitas teoritis dapat diartikan sebagai kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian. Selanjutnya adalah kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor intern perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik beratnya diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Yang kedua adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produk atau satuan kegiatan. Dasar pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitungan, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Satuan kegiatan ini sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran BOP, karena pada prinsipnya BOP merupakan hasil perkalian antara satuan kegiatan dengan tarif BOP. Dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk yaitu yang pertama, satuan produk. Satuan produk dapat dirumuskan sebagai berikut. Tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk. Sebagai contohnya, pada BOP yang dianggarkan, proses pertama sebesar 35 juta, proses yang kedua sebesar 30 juta, dan masing-masing proses menghasilkan produksi sebesar 50.000 unit. Dengan demikian, maka tarif BOP-nya dapat dihitung pada proses yang pertama, 35 juta rupiah dibagi dengan 50.000 unit dan hasilnya Rp700 per unit. Sedangkan untuk proses yang kedua sebesar 30.000 unit dibagi dengan 50.000 unit dan hasilnya Rp600 per unit. Yang kedua adalah biaya bahan mentah. Biaya bahan mentah dapat dirumuskan sebagai berikut. Tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan mentah yang dipakai. Sebagai contohnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran sebesar 30 juta rupiah. Taksiran biaya bahan mentah selama 1 tahun anggaran sebesar 60 juta rupiah. Dengan demikian, tarif BOP dapat dihitung 30 juta rupiah dibagi dengan 60 juta rupiah dikali 100% sama dengan 50%. 50% dari biaya bahan mentah yang dipakai merupakan tarif BOP untuk biaya bahan mentah. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian C, biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya, tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran sebesar 30 juta, taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran sebesar 90 juta, maka tarif BOP sebesar 30 juta dibagi 90 juta dikali 100% sama dengan 33,3% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Yang selanjutnya, bagian D, jam tenaga kerja langsung. Oleh karena adanya keterkaitan yang erat antara biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya, tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran sebesar 30 juta, taksiran biaya beban mentah selama 1 tahun anggaran sebesar 3.000 per jam, maka tarif BOP sebesar 30 juta dibagi 3.000 jam sama dengan 10.000 per jam tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya E, jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Untuk rumusnya, tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja mesin. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran sebesar 30 juta, taksiran biaya bahan mentah selama 1 tahun anggaran sebesar 10.000 jam mesin, maka tarif BOP sebesar 30 juta dibagi 10.000 jam sama dengan 3.000 per jam mesin. Yang selanjutnya, menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai, disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya, tarif BOP sama dengan jumlah BOP dianggarkan dibagi tingkat kegiatan. Selanjutnya, harga pokok produksi atau produk costing. Dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Penentu biaya atau cost produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi. Terdapat 2 pendekatan dalam penentuan biaya produksi, yakni full costing dan variable costing. Metode full costing merupakan metode penentu biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Metode variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Secara umum, unsur-unsur biaya yang digunakan untuk menaksir biaya produksi mencakup taksiran biaya bahan mentah, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik, itu dijumlahkan semua dan hasilnya taksiran biaya produksi. Selanjutnya, harga
atau biaya produksi dari barang-barang yang dihasilkan dapat dihitung apabila telah diketahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, volume produksi masing-masing barang atau anggaran produksi. Yang kedua, biaya bahan mentah untuk masing-masing barang atau anggaran bahan mentah. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang atau anggaran tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu. Yang kelima, satuan kegiatan masing-masing departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu. Yang keenam, angka-angka standar pada masing-masing departemen. Informasi tentang harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama, menentukan harga jual produk. Informasi taksiran biaya produksi persatuan yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam jangka waktu tertentu dapat dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jual per unit produk yang akan dibebankan kepada pembeli. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi. Informasi ini berguna untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Yang ketiga, menentukan laba rugi perusahaan. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi ini berguna untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau justru mengakibatkan rugi bruto. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada waktu manajemen membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Selanjutnya, proyeksi laporan laba rugi. Laporan keuangan atau laba rugi merupakan hasil proses akuntansi. Laporan ini berguna untuk menyajikan pendapatan dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Secara umum, laporan laba rugi disajikan dalam bentuk penjualan, harga pokok produksi ditambah ketemu laba kotor. Nah, terus biaya operasi itu biaya administrasi umum dan keuangan ditambah biaya pemasaran itu hasilnya total biaya operasi. Nah, total biaya operasi ini dikurangin lagi dengan laba kotor, nanti ketemunya laba usaha atau operasi atau EBIT. Terus dikurangin biaya bunga, ketemunya laba sebelum pajak. Terus dikurangin lagi dengan pajak, akan ketemu laba bersih atau EAT. Contoh kasus 3, harga pokok produk dan laporan laba rugi bisa dilihat di buku halaman 250. Berdasarkan data tersebut, diminta yang pertama menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa, yang kedua menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi, yang ketiga menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi, yang keempat menghitung satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi dan per produk, yang kelima menghitung BOP per produk, yang keenam menghitung HPP per produk, yang ketujuh menyusun laporan laba rugi jika diasumsikan semua unit produksi laku terjual dengan beban bunga pada periode tersebut sebesar 5 juta dan pajak ditentukan sebesar 30%. Untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk penyelesaian contoh kasus 3. Nah, yang pertama itu menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa. Nah, kita menggunakan metode aljabar, yang mana rumus aljabar itu X sama dengan 11 juta ditambah 20% Y, dan Y sama dengan 3.200.000 ditambah 15% X. Nah, yang pertama itu kita mau mencari nilai X-nya. Nah,
Nilai X itu kita dapat dengan cara X sama dengan 11 juta ditambah 20% di dalam kurung 3.200.000 ditambah 15% X. X sama dengan 11 juta ditambah 640.000 ditambah 0,03X. Lalu yang 0,03X itu dipindah ruas ke depan, jadi X dikurang 0,03X sama dengan 11.640. Nah, kita dapat nilai X-nya sebesar 12 juta. Lalu kemudian kita mencari nilai Y-nya. Y sama dengan 3.200.000 ditambah 15% X. Lalu Y sama dengan 3.200.000 ditambah 15% dalam kurung 12 juta, yang mana itu hasil dari nilai X tadi. Nah, kemudian didapat Y sama dengan 5 juta rupiah. Setelah mencari nilai X dan Y, kita dapat menghitung BOP netonya. Nah, BOP netonya itu untuk keterangan bagian listrik X itu kan tadi mula-mula 11 juta. Lalu ditambah 1 juta. Nah, 1 juta itu didapat dari 5 juta tadi nilai Y dikali 20%. Nah, 20% itu didapat dari, teman-teman bisa lihat di contoh kasusnya, soalnya itu yang di bagian B, rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa. Nah, itu kan jasa X itu sebesar 20%. Jadi 5 juta dikali 20%. Nah, hasilnya itu 1 juta. Lalu dikurangi 1.800.000, yang mana 1.800.000 itu didapat dari 12 juta nilai X tadi dikali 15% jasa Y. Jadi hasilnya sebesar 10.200.000. Nah, lalu kemudian yang bagian kedua itu, atau bagian gudang atau bagian Y, itu kan mula-mula tadi 3.200.000. Lalu ditambah 1.800.000 dikurangi 1 juta. Nah, hasilnya itu 4 juta. Jadi jumlah keseluruhannya itu untuk mula-mula itu 14.200.000 dan BOP netonya juga sama 14.200.000. Nah, kemudian penyelesaian yang kedua, menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Nah, yang kita cari itu pertama proses pertama. Nah, proses pertama itu BOP langsungnya sebesar 22.500.000 dan alokasi BOP tidak langsung untuk jasa X sebesar 6 juta dan untuk jasa Y 1.500.000. Kemudian BOP tidak langsungnya sebesar 7.500.000. Jadi total BOP yang dianggarkan itu 22.500.000 ditambah 7.500.000. Jadi hasilnya untuk proses pertama total BOP yang dianggarkan itu sebesar 30 juta. Kemudian untuk proses yang kedua. Nah, proses yang kedua BOP tidak langsungnya itu sebesar 13.300.000 dan alokasi BOP tidak langsungnya untuk jasa X sebesar 4.200.000 dan jasa Y sebesar 2.500.000. Jadi total BOP tidak langsungnya itu sebesar 6.700.000. Nah, kemudian untuk total BOP yang dianggarkan pada proses 2 itu sebesar 13.300.000 ditambah 6.700.000. Jadi menghasilkan 20 juta. Nah, penyelesaian yang ketiga itu menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Nah, tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi untuk proses pertama itu 3 BOP yang dianggarkan sebesar 30 juta rupiah dibagi satuan kegiatan unit sebesar 15.000. Jadi tarif BOP itu untuk proses 1 2 juta rupiah per jam. Lalu untuk tarif BOP untuk proses 2. Nah, BOP yang dianggarkan itu sebesar 20 juta lalu dibagi satuan kegiatan sebesar 8.000 unit. Jadi tarif BOP-nya sebesar 2.500 rupiah per jam. Nah, kemudian yang penyelesaian yang keempat menghitung satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi dan per produk. Nah, untuk departemen proses 1 itu produk A itu unit yang diproduksi sebesar 2.000. Lalu JKL per unitnya itu
sebesar 5 didapat dari 10 dikali 50%. Jadi satuan kegiatannya itu ada 20.000 dikali 5. Jadi hasilnya itu 10.000 jam. Jadi di produk A itu satuan kegiatannya 10.000 jam. Lalu untuk produk B, unit yang diproduksi itu sebesar 1.000. Lalu dikali 5 menghasilkan satuan kegiatan sebesar 5.000 jam. Jadi total departemen proses 1 itu satuan kegiatannya 15 jam. Lalu yang untuk departemen 2, unit yang diproduksi itu kan sama produk A sama produk B. Nah, itu caranya itu sama, bedanya cuman di JKL per unit. JKL dibagi unitnya. Jadi JKL unitnya untuk produk A dan B departemen proses 2 itu sebesar 3. 3 itu didapat dari 5 dikali 50%. Jadi hasilnya untuk produk A itu 6.000 dan untuk produk B itu 2.000. Jadi total departemen proses 2 itu 8.000 jam untuk satuan kegiatannya. Untuk penyelesaian yang kelima itu menghitung BOP per produk. Nah, untuk menghitung BOP per produk, departemen proses 1 itu tarif BOP untuk produk A itu sebesar Rp2.000 per jam dan satuan kegiatannya itu 10.000 jam. Jadi BOP yang dianggarkan itu sebesar 20 juta untuk produk A, dan untuk produk B itu tarif BOP-nya sebesar 2.000 sama dengan produk A. Lalu satuan kegiatannya itu 5.000 jam. Jadi BOP yang dianggarkan untuk produk B itu sebesar 10 juta. Nah, total BOP yang dianggarkan untuk departemen proses 1 itu sebesar 30 juta. 30 juta itu 20 juta ditambah 10 juta tadi kan. Nah, kemudian untuk departemen proses 2. Nah, produk A itu tarif BOP-nya sebesar 2.500. Satuan kegiatannya itu 6.000 jam. Jadi BOP yang dianggarkan untuk produk A itu sebesar 15 juta. Dan untuk produk B, tarif BOP-nya Rp2.500 per jam. Dikalikan satuan kegiatannya sebesar 2.000 jam. Jadi BOP yang dianggarkan untuk produk B itu sebesar 5 juta. Jadi total BOP yang dianggarkan departemen proses 2 itu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk penyelesaian yang keenam yaitu menghitung HPP per produk. Nah, yang kita hitung pertama itu HPP untuk produk A. Nah, biaya bahan mentah langsungnya itu untuk produk A sebesar 10 juta dan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 15 juta. Lalu biaya overhead pabrik departemen proses 1 sebesar 20 juta dan departemen proses 2 itu sebesar 15 juta. Jadi total BOP yang dianggarkan sebesar 35 juta. Jadi HPP per produknya itu biaya bahan mentah langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah total BOP yang dianggarkan. Jadi ketemu 60 juta rupiah. Nah, untuk unit produksi produk A itu sebanyak 2.000 unit. Jadi HPP per unit untuk produk A itu sebesar Rp30.000 per unit. Lalu HPP untuk produk B. Nah, untuk produk B itu biaya bahan mentah langsungnya sebesar 7 juta, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 3 juta, lalu biaya overhead pabrik untuk departemen proses 1 sebesar 10 juta, dan departemen proses 2 sebesar 5 juta. Lalu total BOP yang dianggarkan itu sebesar 15 juta. Jadi harga pokok produk untuk produk B itu sebesar 25 juta dan unit yang diproduksi produk B itu sebanyak 1.000. Nah, HPP per unit untuk produk B itu sebesar Rp25.000 per unit. Untuk penyelesaian kasus yang terakhir atau yang ketujuh, proyeksi laporan laba rugi tahun 2A11. Nah, penerimaan penjualan untuk produk A tahun 2A11 itu sebesar 140 juta
rupiah. Nah, 140 juta rupiah itu didapat dari 2.000 dikali 70.000. Itu ada di soal. Terus untuk produk B itu sebesar 50 juta. Itu didapat dari 1.000 dikali 50.000. Juga ada di soal. Jadi total penerimaan penjualan untuk tahun 2A11 itu sebesar 190 juta rupiah. Lalu harga pokok penjualan untuk produk A itu sebesar 60 juta dan produk B sebesar 25 juta. Lalu total harga pokok penjualan itu 85 juta. Nah, dari kedua data tersebut ditemukan laba kotor sebesar 105 juta, yaitu 190 dikurang 85 juta. Nah, laba kotor itu masih harus dikurangkan dengan biaya usaha. Biaya usaha itu terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi keuangan. Biaya pemasaran itu sebesar 12.500.000 dan biaya administrasi keuangan sebesar 7.500.000. Yang mana total biaya usahanya sebesar 20 juta. Nah, laba kotor tadi 105 juta dikurang 20 juta, ditemukan laba usaha atau EBIT sebesar 85 juta. Kemudian untuk bunga dikurangi bunga sebesar 5 juta. Jadi laba sebelum pajak atau EBT itu sebesar 80 juta. Nah, di sini diketahui bahwa pajaknya itu 30%. Jadi 80 juta. Tadi EBT 80 juta dikurangi dengan 30%. Jadi 30% dari 80 juta itu sebesar 27 juta. Jadi 80 dikurang 27 juta. Jadi hasilnya itu EAT sebesar 53 juta. Kemudian materi yang akan kita bahas terakhir itu mengenai pengendalian biaya overhead. Nah, pengendalian biaya itu memerlukan identifikasi tentang dapat tidaknya biaya dikendalikan oleh setiap pusat tanggung jawab. Hal ini berarti bahwa BOP yang tidak dapat dikendalikan seharusnya tidak diidentifikasi sebagai tanggung jawab manajer sebuah pusat tanggung jawab. Nah, dengan demikian, untuk mengendalikan biaya overhead pabrik, biaya yang bersih harus dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa hanya biaya langsung yang dihitung dan tidak termasuk biaya yang dialokasikan. Sekian dari saya, terima kasih.